Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo. Baik, sahabat Fisika CP yang berbahagia, berjumpa lagi dengan saya, admin dari channel ini. Ya, Fisika super cepat. Soal-soal mudah menjadi tambah mudah, soal-soal sulit menjadi mudah. Ya, sesuai janji saya setelah pembahasan part-part sebelumnya, yaitu mengenai arus listrik yang mengalir di suatu rangkaian di loop 2, yaitu di Kirchhoff Law to cara mudah, ya, yaitu menentukan arus listrik. Bahwasanya hari ini kita dihadapkan atau disajikan sebuah soal yang mana soal ini sudah dibahas dan saya ini hasil screenshot dari channel yang bernama Cap Education. Cap Edukasi, Cap Education, yang mana subscribe-nya 6,99k subscriber yang mengikuti gitu ya. Nah, tahu sekarang ini udah lama ini karena saya terlepas dari kesibukan saya sehingga saya bisa membuat konten lagi. Tahu ini ya. Oke. Yang screenshotnya ini adalah soal diambil dari SPMB 07. Gaya bahasa Inggrisnya padahal mata bisa bahasa Inggris ya. Satik malah. Ya, jadi SPMB 2007 ini tuh ya. Oke, 2007. Nah, ini soalnya. Yet, ini adalah jenis soal multi choice yang mana diselesaikan dengan menggunakan cara konsep yang ada di buku fisika, yaitu ini yang yang mana ini adalah ditanyakannya arus yang mengalir di hambatan 2 di sini berarti 3. I think menurut saya kalau menggunakan persamaan seperti ini, luar biasa ini. Ini yang membuat kontennya mungkin berapa menit ini ya. Kita mengerjakan soal saja cukup. Sedangkan soal ulangan, soal PAS, soal PTS ataupun ulangan formatif gitu ya. Itu soalnya jumlahnya 15, soalnya jumlahnya 30, 35. Enggak cukup ini. Sedangkan soal jenis seperti ini multi choice itu kalau salah ya salah nilainya 0, kalau benar 1 gitu ya. Itu menguras waktu. Oke, tapi kalian harus tahu juga ini ya, kalau misalnya guru ngajar kalian memberikan cara konsep ini ikuti. Tapi di sisi lain kalau kita mengerjakan soal multi choice bisa menggunakan cara yang sudah dibahas di part-part sebelumnya. Pembicaraan kali ini, video kali ini mungkin sedikit panjang ya, jadi perhatikan. Kita ngobrol biasa aja. Kita baca lagi di sini, ini soalnya. Perhatikan gambar rangkaian listrik berikut ini. Nah, ini rangkaiannya. Ini udah dicoret-coret ya di videonya. Arus yang melalui hambatan 2 ohm sebesar, jadi arus yang mengalir ke sini ini hambatannya 2 ohm nih, yang lainnya kan ini 1, ini 5. Ini berapa nih arus yang mengalir ke sini? Nah, itu. Ya. Jadi di sini langsung dituliskan loop 1, loop 2. Tulis persamaan loop 1. Sebenarnya ini tuh gabung ya, langsung ini. It's okay. Sebenarnya ini ada lagi nih rumusnya, harusnya ditulis lagi nih di komen ini. Mohon maaf ya, ini ya yang membuat videonya ini ya. Nah, itu basicnya dari fisika atau guru fisika atau gimana ya. Mohon maaf ini ya.
sama-sama guru fisika, nggak boleh saling ini ya. Ini ada nih persamaannya nih. Ini kalau kalau nggak ada persamaan ini udah melanggar apa? Melanggar dalam ilmu pengetahuan. Jadi itu Kirchhoff ya, persamaan. Jadi dihargai. Ini sebenarnya sebelum ini itu ada persamaannya. Sigma GGL ditambah sigma IL sama dengan 0. Nah itu. Tapi nggak apa-apa ya, maklum ya, nggak apa-apa. Ini langsung karena nggak cukup mungkin ya. Oke, kita lihat loop 1. Ini buat loop, sebenarnya kita lihat di loopnya. Ini buatnya bebas sebenarnya mah. Loopnya mau ke sini gitu ya. Hanya saja kalau misalkan nanti hasilnya negatif, artinya pemisalan loop yang kita buat arahnya itu berarti bukan ke sini gitu kalau negatif misalkan. Kalau hasilnya gitu ya, min 0,2 ampere misalkan, berarti pemisahannya bukan ke sini gitu. Sebenarnya bebas tapi tentukan. Kalau ini kan digambarkan ditentuin nih sama yang membuat video nih ya, bukan saya nih. I1 masuk, kemudian I2-nya juga masuk dan I3-nya keluar. Nah, gitu. Nah, ya udah ditentuin. Jadi loopnya ke sini arahnya, yang satunya lagi ke sini. Dan ini pasti nilainya positif. Kenapa? Kenapa, Pak? Karena lihat nih, ini 4, ini 2, ini 4. Lihat arahnya. Kan arus listrik kan mengalir dari kutub positif ke negatif, gitu kan? Oke, lihat nih. Secara logika kita lihat dari 4 ke 2, 2 kan pasti kalah ini. Kalah nih. Ini 4 punya kekuatan 4. Kalah, dia pasti kedorong dan nilainya nanti pas positif. Tuh kan, positif. Ini I1 positif, ya, I2-nya positif, enggak negatif kan? Iya. Karena ini secara logika yang lebih besar tuh. Menang gitu kan. Oke. Baik, kita langsung loop 1. Oke. Tulis loop 1. Muternya ke sini. 4 dari mana? Min 4. Nah, sebelum ngerjain ini pastikan ini positif, ini negatif nih. Yang pendek negatif, yang panjang positif. Nah, ini kan muter. Ketemu dengan apa? Negatif. Negatif berapa? Negatif 4. Kemudian terus muter lagi ketemu dengan positif ya. Positif apa? Positif 2. Nah, ini GGL, ada 2 GGL, GGL 1, 2, 3. Nah, ketemu GGL. Ini GGL. Nah, dari sini nih, ini min 4 plus 2 plus 6I1. Nah, 6I1 itu mana? Nah, ini I1 nih. Di sini I1. Kok ada 6 dari mana? Kan ini ada 5. Ini ditambahin. Kalau kalian menyaksikan video penjelasan sebelum-sebelumnya tentang arus listrik super cepat, kalian pasti memahami. Kata saya juga kan ini ditambahin. Ini 1, ini 6, 5 jadi 6, ya kan? 1 ditambah 5, 6. Jadi I1 mah nilainya 6. Kemudian kita masuk lagi, ketemu dengan nomor 2. Nah, ini 2 apa? 2I3. Kenapa positif? Ini positif nih, perlu dijelaskan sama saya. Ini loopnya searah dengan loop sebelahnya. Loop 1 dengan loop 2 itu searah, lihat. Seandainya loop ini berbalik arah ke sini nih, yang satu ke sini, yang satunya lagi nih loop 2-nya ke sini nih, arahnya nih. Nah, otomatis ini akan ketemu dengan arah listrik yang sebelah sini. Pasti di sini negatif gitu ya. Karena ini positif searah gitu ya. Jadi 2I3 sama dengan 0. Nah, itu cukup selesai. Sekarang bagaimana, Pak? Lihat sekarang ya. Ini 6I1 ditambah 2I3. Dijumlahin ini harusnya nih. Oh, maaf, sorry bos ya. Lihat, ini dikurangin ini. Min ini bisa di ini kan. Bisa di ini kan perkalian ini sama-sama I, ini arus kan. Ini bisa ditulis seperti ini ya. Jadi dikasih kurung, buka di dalam kurung I1 ditambah I2. Oh iya betul. I know. Maksudnya dari sini nih. Ya, oke, lihat nih. I3 kan ini kesimpulannya. Ini sebelum ini dia membuat kesimpulan nih.
I1 masuk I2 masuk sehingga nanti menghasilkan I3. Jadi I3 itu sama dengan I1 ditambah I2 gitu kan. Ditambahin tuh masuk 2 jadi keluar 1. Nah, jadi I1 ditambah I3. Jadi I3-nya diubah, guys. Paham ya? Jadi I3-nya diubah menjadi I1 ditambah I2 dari sini nih. Oke. Ya, kemudian setelah itu baru ini di apa namanya? Ini negatif 4 2 jadi dikurangi jadi negatif 2, kemudian ini ya ini dicoret jadi ini 3 gitu ya, 3i1 gitu. Ini sama-sama ini ya, jadi 2i1 2i 2i2 gitu ya, paham ya. Jadi I3 nya kan dicoret ya, dihapus ya, apa diganti dengan I1 ditambah I2. Oke, jadi nanti 2i1 ditambah 2i2 gitu kan. Nah, jadi nanti 2i-nya itu keluar, boleh yang dicoret ya. Jadi ini sisa 3i1. Nah, ini negatif. Oke, paham ya? Jadi ini coret gitu kan. Oke, ini I1-nya oke dicoret. Ya, jadi ini negatif itu negatif 1 ya itu, kemudian plus 3i1 ditambah i1 ditambah i2 sama dengan 0. Nah, karena ini i1 itu ada 2 di sini ya, berarti I1 ini ditambahin menjadi 4i1. Nah, ini satunya pindah luas jadi positif. Jadi ini adalah persamaan di loop 1. Nah, itu Bang. Lumayan itu ya. Ya mah liar lumayan. Pusing. Loop 2-nya kita buat lagi ya. Negatif 4. Dari mana negatif 4? Kan ini mulai kan ini muternya ini, lihat muter ketemu negatif tuh. Negatif 4 ditambah 2 ya, 2-nya dari mana? Dari sini kan positif tuh kan. Ya, 6i2 ditambah 2i3 sama dengan 0. Nah, i3-nya diganti lagi. Setelah itu ini dikurangin, ini negatif 2. Setelah itu ini dicoret ya, ini I1-nya kan, ini I2 ya, I2 kan masih ada sisa, jadi nanti dicoret. Nah, coret. Tinggal 3. Ini negatif 1. Oke. Paham sampai di sini? Bisa mengerti? Ini ya, negatif 1 ditambah 3i2 ditambah i1 ditambah i2 sama dengan 0. Oke. Lumayan ya. Jadi karena ini i2-nya ada 3, ada ini 3, ini 1 digabungin jadi 4i2. Oke, jadi ini satunya pindah luas jadi positif, yang ininya i1. Oke, guys, gitu ya. Jadi dapatlah persamaan yang kedua. Nah, persamaan kedua ini udah didapat. Oke, ya. Selanjutnya kalian bisa mengetahui dari sini. Oke. Kita lihat ini adalah dieliminasi, sistem eliminasi. Setelah eliminasi ini 4i1 ditambah i2 sama 1, ini dikalikan 2 dikalikan 1. Apa yang dieliminasi? Diambil eliminasi adalah i1. Ini ingin mencari i2. Oke, kita cari i2 dengan dieliminasi seperti ini. Kemudian dikalikan 4, dikalikan 1, karena kan kita ingin mengeliminasi i1, menghilangkan. Oke ya, 4i1 ditambah i2 sama dengan 1, 4, i1 ditambah 16, i2 sama dengan 4. Nah, hasil perkalian tadi, 4 kali 4 kan 16. Ya. Jadi dieliminasi. Jadi i-nya ini dikurangi ini berarti negatif 15. I2 sama dengan negatif 3. Nah, jadi I2 ya, jadi I2 sama dengan 3
Ini negatif harusnya, nggak apa-apa ya. Harusnya negatif ini. Oke, ini negatif nih. Negatif 3 dibagi negatif 15. Jadi nanti negatif 3 dibagi 15 itu 0,2. Kan min dibagi min itu berarti positif. Sehingga dapat diperoleh I2-nya adalah 0,2. 0,2 kita bisa ketahui 0,2 ini adalah I2. Nah, setelah itu kita masukkan ke ini persamaan yang ada di sini nih. Boleh sebenarnya mau ini atau ini, nanti hasilnya sama. I1 sama dengan 4 dikali I2. Nah, jadi I2-nya diganti dengan 0,2 yang tadi udah dicari. Nah, udah dikasih tahu oleh 0,8 sama dengan 1. Di I1-nya sama dengan 1 kurangi 0,8 yaitu 0,2. Udah dapat I2-nya, udah dapat 0,2, I1-nya 0,2. Jadi untuk I3-nya tinggal dijumlahin aja kan tadi rumusnya tadi di awal. Nah, ini udah kesimpulan awal ini, kesimpulan awal. I masuk, I keluar. Ini Kirchhoff 1 sebenarnya mah. Nah, sehingga nanti diperoleh I3-nya itu I1 ditambah I2 nanti 0,4 ampere. Nah, itu ya. Lumayan luar biasa ini. Ya. Jadi mantap luar biasa kalau misalkan kita menggunakan persamaan contoh soal seperti ini. Ya. Oke, jadi kalian bisa dikonsultasikan lagi lah. Ya, kalau misalkan kurang paham cara konsepnya, tapi video-video sebelumnya saya sudah buatkan cara konsep, bisa kalian ikuti. Nah, gitu. Jadi ini ya, hati-hati. Oke, kita langsung ke slide selanjutnya. Nah, di sini bisa diperhatikan nih, ya. Ya, kita ini cari I1. Oke. Lebih baik mah ditulis aja ini ya, secara ini. Nah, ini seperti ini. I1. Oke. Ini laser nih. Harusnya dijelasin pakai laser. Kelihatan ya. I1 kita akan cari I1. Arus yang mengalir. Nah, ini kan tadi tulisannya kan ini 1 ya. Ini I2, ini I3 kan. Nah, arus yang mengalir di sini berapa nih? Oke. Yang I1 ini berarti kita gunakan persamaan 4 dikurangi 2 dikali 6. Dari mana 6? Kan ini 1 ditambah 5, 6. Nah, itu ya. Paham ya? Jadi 4. Ini kan kita ingin mencari I1 ini. Misalkan ini I1, ini I2, ini I3-nya keluar kan? Ya, ini 4. Jadi fokus ke sini nih. 4 dikurangi 2, tuh kan sama ya. Kamu lihat di sini nih, ya. Dikalikan 6, 6-nya di sini. Kemudian ditambah 4 lagi dikurangi 4 dikali 2. Nah, tuh gitu ya. Ini 2. Pak, kok ini harusnya kan 8 Pak, ini ditambah ini ditambah ini. Bukan, ini beda tuh jalurnya. Tuh, beda kan? Ini mah beda, ini ada percabangan. Kalau ini mah enggak ada percabangan, ya kan? Ini mah ada percabangan, jadinya memisah. Kecuali kalau misalkan di sini ada hambatan lagi. Ini 2 ditambah yang hambatan ini misalkan. Ya, ini mah bukan termasuk ke sini, bukan termasuk ke sini. Jangan dianggap ini 5 ditambah 1 5, kemudian 6 ditambah 2 8, bukan ya. Beda, awas, hati-hati nih. Awas. Tadi balik lagi. 4 dikurangi 4 dikali 2. Nah, selanjutnya langsung. Ini kan 6 nih. 6 dikali 2 ya. Ini 6 nih. Ditambahin ini kan jadi 6. 6 dikali 2. Terus 2 dikali ditambahin 6 dikali 2 ditambah 2 dikali 1 dikali 6. Ini kan bukan 1 ya, awas ya, hati-hati. Ngaco ini. 6 ya. Kemudian terakhir 6 dikali 6. Nah, seperti ini. Perhatian ya. Langsung peroleh 4 dikurangi 2 yaitu 2 dikali 6 12 nanti ya. Ini 0, ini baik. Ini 12, hasil perkalian 12, ini 12, ini 36. Langsung 12 ditambah 0 karena ini kan 60. Jadi
12 dibagi 60 sama dengan 0,5 ampere. Sama nggak? I1. Ya. Ya iya. Tuh. I1 0,2 ampere. Sama. Lebih mudah. Tuh kita lihat nih, ya. Ya. I2. Nah, I2 itu yang mana nih? Tadi kan dari sini kan. Ya, masih ingat nih, ini I1, ini I2, I3-nya keluar ke sini kan. Kita kan loopnya masih ke sini nih. Ini loopnya ke sini, ya kan? Oke, jadi cara mengetahuinya I2 tulis lagi. Berarti di sini kan, I2 itu kan di sini nih. Fokus ke sini. 4 dikurangi 2, yang ini 2 ya, 4 dikurangi 2 dikali 6. Ini 6, 1 ditambah 5, 6 kan. Tuh, kemudian 4 lagi yang ini, kata saya ya. Dikurangi 4 dikali 2. Oh, ini 2 ya. Dibagi kayak tadi 6 dikali 2, 2 dikali 6, 6 dikali 6, nah seperti itu. Langsung setelah itu lihat ini 2, ini 6, kemudian ini 0 lagi ya. Kemudian ini 2 ya. 12 ditambah 0, kemudian 60 ya. Kemudian 12 ya. Lanjut 12 dibagi 60 sama dengan 0,2. Sama kayak tadi ya. Satu ya, arus 2 0,2 ampere kayak tadi sama. Terakhir ya, kita cari I3. I3 itu kan yang ke sini kan. Oke. Kita lihat. Oh, tulisannya udah dituliskan. Jadi kita fokus ke sini. 2 dikurangi 4 langsung dikali 6. 2 dikurangi 4 langsung dikali 6. Tuh ya. 2 ya kan. Nah, kemudian selanjutnya 6 dikali 2, 2 dikali 6, 6 dikali 6. Itu seperti itu. Nah, di sini nanti negatif 2 dikali 6, itu 12 negatif 12 ya. Negatif 2 ini dari sini dikali 6 negatif 12 ya. Nah, nanti negatif 12 negatif 12. Jadi nanti negatif 24 ya. Negatif 24 dibagi 60 sama dengan 4. Nah, sama kan. Jadi sebenarnya negatif 24 dibagi 60 itu negatif 0,4 ya. Ampere, 0,4 ampere. Ya, jadi maaf ini nggak ketulis nih ya. Sorry nih ya. Kesalahan. Ini ya, ini negatif 24 dibagi 0,60 itu negatif 0,4 ampere, tapi itu enggak masalah ya. Enggak masalah ya, tidak masalah. Jadi 0,4 ampere sama. Itu ini negatif 4 gitu ini ya. Itu cara mudahnya. Nah, itu mungkin video ini, akhir dari video ini. Mungkin ini sedikit panjang videonya. Silakan kalian buka dan simak lagi kalau kurang paham, terus bolak-balik ya sampai benar-benar kalian mendalami dan paham betul ya. Nah, mungkin itu yang saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat ya dan berguna dan dapat membantu kalian dalam menyelesaikan soal fisika ya. Sekali lagi ya, kiranya bermanfaat video ini, jangan lupa di share, komen ya, dan subscribe ya. Dan itu yang saya sampaikan. Ini adalah pembahasan soal hukum filsafat 2 menggunakan cara cepat tadi ya. Oke, sekaligus konsepnya kita bisa dilihat di sana. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.